Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Syai'un lillah lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. At-tas'iru tas'ir ya. Jadi tas'ir kalau di Indonesiakan itu maknanya pematokan harga. Ya, jadi ini sesuatu yang umum dilakukan oleh pemegang kebijakan untuk mengatur pasar ya agar lebih tertib dan untuk kemaslahatan banyak orang terkadang perlu dilakukan tas'ir ya, pematokan harga. Makna tas'ir ini secara bahasa ya maknanya adalah takdirus syi'ri. Jadi menetapkan harga, menetapkan nilai. Ya. Itu secara etimologi. Jadi yang namanya tas'ir adalah takdirus syi'ri. Jadi menentukan nilai harga. Sedangkan menurut istilah ya secara terminologis yang disebut tas'ir adalah takdirus sultani au naibihi linnasi syi'ran, yaitu penetapan oleh seorang penguasa ya atau yang menggantikan posisi penguasa tersebut ya kan bisa jadi menterinya atau bagian bawahnya itu naibnya namanya. Ya, apa yang ditentukan? Syi'ran, nilai satu barang, linnasi untuk orang banyak. Wa ijbaruhum ala tabayyu'i bima qaddarahu, dan memaksa masyarakat untuk melakukan jual beli sesuai dengan apa yang ditetapkannya. Nah, itu namanya tas'ir dalam makna terminologinya. Jadi penetapan yang dilakukan oleh seorang penguasa atau yang mewakilinya dalam hal harga komoditas perdagangan untuk masyarakat luas dan memaksa mereka ya memaksa masyarakat untuk melakukan jual beli sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh penguasa. Nah, itu tas'ir ya. Kemudian dalam kitab yang lain ya Asy-Syaukani mengatakan tas'ir itu adalah ayya'mura sultanu au nawabuhu au kullu man walla min umuril muslimina amran ahlas suqi alla yubi'u amti'atahum illa bisy'rin kada. Jadi menurut Asy-Syaukani yang disebut tas'ir pematokan harga adalah perintah seorang penguasa atau yang mewakilinya atau setiap orang yang membuat kebijakan yang terkait dengan kaum muslimin terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas di pasar untuk mereka tidak boleh menjual belikan komoditas perdagangannya kecuali dengan harga tertentu. Ini menurut Asy-Syaukani. Ya, fayamna'u minaz ziyadati alaihi awin nuqsani illa limaslahatin. Maka tidak dibolehkan atau fayumna'u tidak dibolehkan minaz ziyadati alaihi ya untuk menaikkan harga barang
awin nuksoni atau menurunkan harga barang illa limaslahatin kecuali untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi itu pengertian tas'ir ya, walaupun nanti ada beberapa banyak pengertian tapi nadanya hampir sama. Jadi sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan atau yang mewakilinya terkait dengan pengaturan harga barang, semuanya dilakukan dalam rangka kemaslahatan masyarakat luas. Al-mabda'ul iqtisadiyyu fil islami huwal hurriyatul iqtisadiyatu. Prinsip dasar perekonomian Islam adalah al-hurriyah al-iqtisadiyah, kebebasan untuk melakukan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Jadi kalau lihat pernyataan dari Prof. Dr. Wahbah ini, dalam prinsip Islam perekonomian itu adalah prinsipnya pasar terbuka, ya, pasar terbuka, tidak ada kontrol, artinya tidak ada pemaksaan untuk menetapkan satu barang. Gitu. Jadi al-mabda al-iqtisadi, prinsip dasar perekonomian Islam itu adalah al-hurriyah, kemerdekaan, kebebasan. Allati yura'i bihal muslimu hududan nizamil islami. Tapi dengan catatan allati yura'i bihal muslimu, ya, di mana seorang muslim terkait dengan kebebasan dalam bidang ekonomi tadi tetap harus menjaga batas-batas aturan Islam. Ya. Jadi kebebasan yang tetap ada batas-batasnya. Gitu. Ini prinsip dasar perekonomian Islam. Semua orang bebas melakukan perdagangan, ya, aktivitas ekonomi, tapi dengan catatan tetap menjaga, ya, nilai-nilai aturan Islam. Wa min ahammatiha al-adalatu wal qanaatu wal tizamu qawaidir ribhi tayyibi al-halali bi an kana fi hududits thuluts. Di antara aturan-aturan Islam yang terkait dengan kegiatan ekonomi adalah al-adalah. Ini yang mesti dijaga. Ya, Islam prinsip dasarnya dalam ekonomi itu adalah prinsipnya bebas, al-hurriyah al-iqtisadiyah, ya. Tapi dalam kebebasan tersebut tetap harus ada batasan-batasan yang harus dijaga benar. Ya. Dan menurut Wahbah, di antara yang paling penting adalah al-adalah, keadilan, tidak boleh curang. Ya, curang dalam hal timbangan, takaran dan sebagainya, ukuran dan sebagainya. Itu prinsip yang paling penting. Ya, jadi dalam ekonomi Islam, al-adalah itu menjadi prinsip yang sangat penting. Gitu. Kemudian al-qanaah, yang kedua qanaah. Satu sikap, ya, dari seorang yang bergerak di bidang ekonomi untuk merasa cukup dengan apa yang dia peroleh. Ya. Jadi qanaah, umpamanya dia ingin mendapatkan keuntungan, ya keuntungan yang wajar, bukan keuntungan yang kemudian merugikan orang lain, ya. Gitu. Jadi umpamanya dengan untung hanya sekian, dia merasa ya sudah cukup, ya. Sehingga tidak mengakibatkan orang yang menjadi pembeli atau penjualnya itu merasa dirugikan. Ya. Kemudian apa yang ketiga prinsipnya, yang paling pokok, iltizamu qawaidir ribhi at-tayyibi al-halali, yaitu tetap konsisten dengan kaedah-kaedah untuk mendapatkan keuntungan yang halal dan yang baik, bi an kana fi hududits tsulusi, yaitu dalam batas sepertiga. Jadi kalau ada barang 1 juta modalnya, kita beli barang 1 juta, berapa kita jual? Maka kalau dilihat dari apa yang disampaikan di sini, itu keuntungannya yang bisa kita ambil labanya sepertiga. Itu batas-batas yang normal, ya. Jangan sampai ada orang pedagang ngambil untung sampai 100%, gitu ya. Ini namanya dia tidak
melakukan, ya, dia tidak mengindahkan kaedah-kaedah dalam aturan Islam terkait dengan pengambilan keuntungan yang halal. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, da'un nasa yarzuqullahu ba'dahu min ba'din. Jadi biarkanlah orang-orang itu, ya, Allah berikan rezekinya sebagian mereka dari sebagian. Artinya apa? Dalam hal perdagangan, ketika seseorang atau pedagang ingin mendapatkan untung, yaitu merupakan bagian rezeki Allah yang diberikan melalui orang lain. Ya, saya membeli umpamanya buah gitu, 1 kilo berapa? Umpamanya 75.000. Nah itu kemudian modal yang dari pedagang tadi berapa? Umpamanya dia udah modalnya 60.000. Ya berarti apa? 15.000 merupakan keuntungan. Ya, itu merupakan rizqun minallah, ya, yang dia dapat dari orang lain, seperti itu. Maka kata Nabi, biarkanlah orang-orang itu mendapatkan rezeki dari Allah melalui sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa binaun alaihi, berdasarkan prinsip dasar ini, al aslu adamut tas'iri, pada dasarnya tidak dibolehkan pematokan harga. Ya, tidak dibolehkan pematokan harga. Itu secara paling yang mendasar hukumnya apa? Tidak diperkenankan ada pematokan harga. Umpamanya ditentukan harga barang ini sekian. Ini kalau dilihat dari prinsip dasar Islam al-hurriyah al-iktisadiyah, maka tidak boleh ada pematokan harga. Wala yusairu hakimun 'alan nas, dan tidak boleh seorang pemegang kebijakan melakukan pematokan harga untuk orang banyak. Wa hadza muttafaqun alaihi bainal fuqaha, dan ini sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama fikih. Ya. Ini yang apa? Prinsip dasar begitu. Jadi untuk pematokan harga nggak boleh. Kenapa? Itu akan mengekang, ya. Dia akan mengekang kebebasan untuk melakukan tindakan ekonomi. Sementara prinsip Islam itu apa? Tadi al-hurriyah al-iktisadiyah, ya, kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, perdagangan. Waltazama Syafi'iyatu wal Hanabilatu hadzal asla, kalangan penganut paham mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mereka itu konsisten dengan prinsip dasar ini. Jadi orang-orang dari kalangan Syafi'i dan Hanabila konsisten, ya, mereka patuh bahwa hukum mematok harga itu haram, ya, tidak boleh. Faqala al-Hanabilatu, maka kalangan pengikut paham mazhab Hambali mengatakan, laisa lil imami ayyusairu 'alan nasi, tidak boleh seorang pemimpin untuk mematok harga, ya, 'alan nasi, untuk orang banyak. Bal yabi'un nasu amwalahum 'ala ma yakhtaruna, bahkan masyarakat itu diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi perdagangan atas harta mereka. Jadi jangan dibikin patokan harga. Ini kalangan Hanabila mengatakan begitu, ya. Bahkan serahkan itu pada mereka. Berikan kebebasan, ya, mereka untuk menentukan sendiri, gitu. Jadi kalau begini kan kelihatan bahwa memang prinsip pasar bebas itu, ya, sah-sah saja, ya. Wa qala Syafi'iyatu, kalangan mazhab Syafi'i mengatakan, yahrumu tas'iru walau fi waqtil ghalai,
Mematok harga itu hukumnya haram walaupun di saat harga-harga sedang naik. Harga membumbung tinggi gitu naik, tetap kata kalangan Syafi'iyah mematok harga itu tetap hukumnya haram walaupun dalam kondisi harga-harga sedang naik. Bi ayya'mural waliyas sauqati alla yubi'u amtiatau billah bikadza, yaitu dengan memerintahkan orang-orang yang beraktivitas di pasar untuk tidak menjual komoditas perdagangan mereka kecuali dengan harga yang sudah ditetapkan. Kenapa begitu alasan kalangan Syafi'iyah? Alasannya adalah litadhiki ala nasi fi amwalihim. Dengan begitu akan mempersempit ruang gerak, ya, ruang gerak untuk seseorang memanfaatkan harta perdagangannya. Ya, kalau dipatok harga berarti apa? Itu akan mempersempit ruang gerak pedagang untuk dia mencari keuntungan dan sebagainya. Wa dzalika la yahtasu bil at'imah, dan hal tersebut tidak hanya khusus terkait dengan makanan, jadi semua komoditas. Ya. Nah, di sini jelas. Jadi dalam hal pematokan harga, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali pada dasarnya mereka ini meniadakan ya untuk patokan harga. Lalu bagaimana kalau seandainya pemimpin memang sudah mengambil kebijakan dengan alasan-alasan tertentu, pemimpin mengambil kebijakan untuk mematok harga. Walau sya'arul imamu, seandainya seorang pemimpin mematok harga, uzira mukhalafuhu, ya, uzira mukhalifuhu, maka harus diberi sanksi bagi orang yang melanggarnya. Ini di satu sisi memang dia itu dilarang mematok harga, tapi ketika pemimpin sudah menetapkan ya harga tertentu sebagai patokannya, maka rakyat harus patuh. Ketika pedagang kemudian melanggar apa yang menjadi kebijakan pemerintah, maka dia mesti diberi sanksi. Jadi dijual lebih mahal nih, kata pemerintah umpamanya ini harganya berapa? Umpamanya harganya 9.000 per liter, umpamanya begitu ya, atau per kilo. Kemudian pedagang menjual 11.000. Nah, ini kan menyalahi aturan, ya. Dia sudah tidak mematuhi pemerintah. Maka dalam kondisi tersebut menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah tetap ini harus kena sanksi, ya. Kenapa begitu? Lima fihi min mujaharatil imami bil mukhalafati, karena dalam hal tersebut ada pembangkangan terhadap pemimpin, ya, ada pembangkangan. Karena dianggap membangkang, maka itu mesti diberi sanksi. Wasahhal bai'u, tapi perdagangan sah. Ya. Kenapa sah? Karena tidak boleh dalam prinsip dagang itu, dalam prinsip ekonomi, seseorang dipaksa, ya, seseorang dipaksa untuk menaati aturan terkait dengan harga, ya. Jadi nggak boleh, ya, tetap nggak boleh. Pada dasar pemerintah nggak boleh untuk membatasi, ya, mengekang itu terhadap orang-orang yang bergerak di bidang perdagangan terkait dengan harga tersebut. Jadi tetap aja sah, ya, walaupun nanti dalam pendapat lain kata Imam Syafi'i itu batal, ya. Jadi dalam pendapat lain kata Imam Syafi'i, bila mana seseorang, ya, tidak menaati aturan pemerintah terkait dengan patokan harga, maka hukum jual belinya batal. Walaupun nanti ada pendapat yang mengatakan enggak batal, kata Imam kalangan Hambali enggak batal, tetap sah. Termasuk sebagian kalangan Syafi'i yang mengatakan tidak batal, tetap sah, ya, perdagangannya.
Wa ajaza Ibnu Rif'ati Asy-Syafi'i wa ghairuhu at-tas'ira fi waqtil ghalai. Ibnu Rif'ah dari kalangan mazhab Syafi'i dan yang lainnya membolehkan untuk mematok harga di saat harga sedang tinggi. Ya, harga cabai berapa umpamanya sampai 100.000. Pemerintah boleh ambil kebijakan. Ya, karena masyarakat yang tidak mampu kasihan, kemaslahatannya akan terganggu. Maka kata Ibnu Rif'ah, di saat harga sedang tinggi maka pemerintah boleh melakukan pematokan harga. Wastadalla mani'ut tas'iri bi hadithi Anasin. Kalangan yang tidak membolehkan patokan harga mengambil dalil berdasarkan hadis Anas bin Malik. Jadi begini, ya, pernah satu saat di Madinah, ghalas syi'ru ala ahdi Rasulullah SAW. Harga-harga pernah mahal di masa Rasul. Faqalu, sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, lau sa'arta, andaikan engkau bikin patokan harga, enggak akan begini. Ya, jadi waktu itu harga di Madinah luar biasa membumbung tinggi. Ya, banyak yang enggak mampu untuk membeli gitu ya. Kata sahabat, ya Rasul, seandainya saja engkau lakukan pematokan harga, enggak akan begini. Gitu. Ya. Faqala, Rasul menjawab, innallaha huwal qabidul basitur raziqu al musa'il. Sungguh Allah itu huwal qabid, yang menyempitkan rezeki seseorang, al basit, yang meluaskan rezeki seseorang, ar-razik, yang maha pemberi rezeki, al-musair, yang mematok harga. Ya. Nabi jawabannya seperti itu. Jadi kata Nabi, Allah itulah yang yang meluaskan rezeki seseorang, menyempitkan rezeki seseorang, dia yang memberikan rezeki dan dia yang mematok harga, menentukan harga. Wa inni la arju an alqallah azza wa jalla wa la yatlubuni ahadun bimazlamatin zalamtuha iyyahu fi damin wala malin. Ini kata begini, sungguh aku itu berharap nanti saat aku bertemu dengan Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang menuntutku dengan kezoliman yang aku lakukan kepadanya. Jadi Nabi beranggapan apa? Kalau aku lakukan patokan harga, itu merupakan tindak kezoliman. Aku nggak mau nanti di saat bertemu dengan Allah, ada orang yang merasa dizolimi kemudian menuntut aku dengan kezoliman yang aku lakukan. Nabi ulam yusair, maka Nabi tidak melakukan pematokan harga walau jaza, walaupun itu boleh, ya. Walau jaza la ajaba milai, seandainya itu boleh mematok harga, Nabi pasti menjawab seperti itu. Artinya apa? Nabi akan menjawab bahwa iya, akan saya turunkan harga, akan saya patok harga barang. Tapi ternyata Nabi nggak lakukan. Wa alla bi kaunihi mazlamatan, dan Nabi berdalih, ya, beralasan bahwa tindakan mematok harga itu merupakan tindakan kezoliman. Wa zulmu haramun, dan kezoliman itu merupakan sesuatu yang haram. Ya, itu. Jadi gitu, Nabi tidak melakukannya. Falam yajuz man'uhu min bai'ihi, maka tidak boleh, ya, tidak boleh mencegah seseorang untuk menjual barangnya bima rada alaihil mutabayyi'ani, kalau memang udah disetujui oleh dua pihak. Ya kalau harga mahal segini, yang beli mau, ya nggak apa-apa, gitu. Nggak boleh kemudian diberikan patokan, gitu ya. Jadi kalau memang yang penjual pembeli sudah ridho, ya nggak ada masalah, gitu. Ya. Lalu apa alasan lain kata Wahbah? Wali anna fitasiri idraran binas. Pematokan harga itu akan merugikan banyak orang. Iza zada taba'u ashabul mata. Apabila harganya itu tinggi, maka yang diuntungkan penjual. Wa idza naqasa, ya, adara biasabil mata'i.
Dan apabila harga tersebut diturunkan, direndahkan, maka itu pun akan merugikan penjual. Ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, kecuali beberapa hal, Pak, ya, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu ya, ada 5 hal yang menyebabkan bolehnya mematok harga. Ya. Yang pertama begini, ta'adda arbabut tu'ami anil qimati ta'addiyan fahisan. Yang pertama itu kalau harga dinaikkan, ya, harga dinaikkan semena-mena. Ya. Itu kalau pedagang menaikkan harga semena-mena, maka pemimpin, ya, pemerintah itu wajib untuk melakukan patokan harga. Yang kedua, hajatun nasi ila silati. Banyak orang yang membutuhkan komoditas dagangan tersebut. Ya. Banyak yang butuh ini, umpamanya beras, semuanya butuh beras, gitu kan ya. Ketika kemudian tidak terkendali harganya, padahal beras ini dibutuhkan sehari-hari, ya, maka pemerintah boleh melakukan tas'ir, ya, patokan harga. Kalau mobil nggak perlu, mobil harganya berapa nih? Mobil harganya umpamanya sampai ada yang 500 juta, ya pemerintah nggak perlu, kenapa? Yang beli mobil orang tertentu kan. Tapi kalau masalah makanan-makanan pokok, ya, itu dibutuhkan oleh orang banyak, maka pemerintah wajib untuk melakukan tas'ir. Yang ketiga, ihtikarul muntajina awit tujar. Adanya praktek penimbunan oleh produsen atau oleh pedagang. Ya, jadi ketika produsen menimbun barangnya, gitu ya, dia tidak keluarkan ke pasaran, atau pedagang menimbun barang-barangnya sehingga harga menjadi melonjak tinggi, ya, sehingga di pasaran menjadi tidak ada barang itu, maka pemerintah ambil kebijakan bikin patokan harga. Itu wajib. Yang keempat, hasrul bai'i li unasin muayyanina, membatasi jual beli untuk kalangan tertentu saja. Ya. Yang lain nggak boleh. Jadi barang-barang ini dijual hanya untuk kalangan terbatas, tertentu saja. Maka kalau itu terjadi, pemerintah wajib untuk melakukan patokan harga. Kemudian yang kelima, tawatu'ul bai'ina diddal mustarina awil aksu. Adanya persekongkolan para pedagang, ya, melawan para pembeli. Sepakat semua nih pedagang, harga kita naikkan semuanya, gitu ya. Mau untung besar tuh umpamanya, dinaikkan harga semua sepakat, sehingga pembeli kewalahan, gitu kan ya, nggak mampu. Nah, pemerintah wajib untuk melakukan penetapan harga, ya. Atau sebaliknya, pembeli sepakat, ya, kita nggak akan beli kalau segitu, kita sepakat, kita bikin harga serendah-rendahnya, ya, gitu. Nah, ini pun sama, kalau begitu pemerintah wajib untuk melakukan patokan harga. Wa ajazal malikiyatu wal hanafiyatu lil imami tas'irul hajiyati. Kalangan Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan bagi pemimpin untuk mematok harga-harga barang kebutuhan. Daf'an lid-darari an-nas, dalam rangka untuk mencegah terjadinya kemudaratan kepada banyak orang. Bi an ta'adda ashabus silati anil qimati al-mu'tadati ta'adiyan fahisan, yaitu apa? Bisa jadi ada tindakan yang berlebihan dari pemilik barang komoditas dagang terhadap harga yang umum dengan kelebihan yang terlalu tajam, ya, gitu. Terlalu tajam lah, gitu. Ya, kalau umpamanya dibiarkan saya begitu, maka orang-orang yang memiliki komoditas perdagangan mereka bisa mempermainkan pasar, ya.
Itu menurut kalangan Malikiyah dan Hanafiyah. Kalau pemerintah nggak boleh memberikan patokan harga, itu bahaya, ya. Maka bisa jadi pedagang kan seenaknya, seenaknya untuk mematok harga sendiri. Gitu. Pala ba'sa hina idzin bitas'iri bi masyurati ahli ra'i wal basar, maka dalam kondisi ini tidak jadi masalah penguasa melakukan patokan harga, tapi dengan catatan terlebih dulu memusyawarahkan dengan ahli-ahlinya, ya. Jadi orang yang paham betul masalah perekonomian. Ini menurut Malikiyah dan Hanafiyah. Riayatan lima sholahin nasi wal man amin ilai sa'ari alaihim, sebagai untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas dan mencegah tingginya harga-harga komoditas perdagangan. Ya. Dasarnya apa? Hadis Nabi, la dororo wa diroro, la dororo wa la diroro. Tidak boleh ada tindakan yang membahayakan dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya. Itu prinsip dasar Islam begitu. Prinsip umumnya la dororo wa la diroro. Maka nggak boleh satu pihak menyakiti pihak lain. Dalam perdagangan juga sama. Ini kan akhlak, ya. Maka ini menjadi kaidah yang umum sebagai dalil, ya, bahwa seorang pedagang tidak boleh sewenang-wenang menentukan harga, ya. Kenapa? Karena itu akan menyakiti para pembelinya dan seterusnya. Walaisa pitas'iri mukhalaf walaisa pitas'iri mukhalafatun linasil hadis sabiqi. Pemberlakuan, ya, kebolehan untuk mematok harga itu tidak bertentangan dengan hadis Rasul yang tadi. Jadi ketika Rasul kemudian diadukan oleh para sahabat, ya Rasul, ini harga pada naik, kalau seandainya engkau bikin patokan harga maka nggak akan begini. Nah, kemudian Rasul tetap bertahan tidak mau mematok harga. Nah, ketika terjadi kebijakan pemerintah untuk mematok harga, itu bukan berarti menentang hadis Rasul. Ya. Kenapa begitu? Wa innama huwa tatbiqul linnasi nafsihi, dan justru itu adalah penerapan hadis tersebut, ya. Wa fahmun ijtihadiyun limanati wa hikmati bil waqi, dan itu merupakan satu pemahaman yang bersifat ijtihadi terhadap substansi dan hikmah dari kenyataan yang ada. Jadi kalau memang tadi yang saya sebut tadi 1, 2, 3, 4, 5 kenyataan kayak begitu, ya, seperti apa? Tindakan pedagang menaikkan harga seenaknya, kemudian terkait dengan kebutuhan orang banyak, ada penimbunan, ada pembatasan untuk pembelian, ada persekongkolan umpamanya. Dalam kondisi begitu sudah wajib hukumnya. Kata Ibnu Taimiyah, wajib hukumnya. Jadi kalau kata Ibnu Taimiyah, kalau udah yang 5 ini terjadi, maka hukumnya jadi wajib untuk mematok harga. Jadi bukan menentang hadis Rasul, justru itu merupakan fahmun ijtihadiyun, satu pemahaman yang sifatnya ijtihadi, limanatihi, untuk substansinya, wa hikmati, dan hikmahnya fil waqi, dalam kenyataan yang ada. Kemudian apa? Pamtina'ur rasuli minat tas'iri lalikauni tas'iran. Rasul itu mencegah pematokan harga bukan karena patokan harga tersebut. Wa innama likauni illati tas'iri wa yazulmut tujari anfusihim. Itu karena alasan Nabi apa? Bisa terjadi tindakan kezoliman para pedagang, ya, di saat barang-barang melimpah, gitu, ya. Kemudian penutupnya begini, wa innama kana irtifa'u syi'ri laisa min kibalit tujar. Waktu itu nih, jadi waktu itu harga-harga naik bukan karena tindakan kesewenang-wenangan para pedagang di Madinah, ya. Jadi kata Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, wa innama kana irtifa'u syi'ri laisa min kibalit tujar. Saat itu seperti yang hadis tadi, harga-harga di Madinah melonjak tinggi bukan karena kelakuannya para pedagang, tapi apa?
ya. Wa innama bisababi qanunil ardi wa talabi. Tapi itu disebabkan karena berdasarkan supply dan demand. Ya, dalam bahasa Inggris gitu ya. Al-arad supply, ya, ketersediaan barang, wa talab dan demand permintaan. Ya, itu. Jadi karena harga-harga barang-barang sedang kosong, otomatis harga naik. Ketika barang-barang sedang melimpah, harga pasti turun. Nah, itu yang disebut dengan konunul ardi wa talabi, jadi hukum supply dan demand seperti itu, ya. Nah, ini yang kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan satu renungan pemahaman kepada kita semua bahwa pada prinsipnya ekonomi Islam itu ya seperti itu, ya. Tidak ada pengekangan terhadap pelaku ekonomi, tapi tetap ada aturan-aturan main, batas-batas yang menjadi hal yang perlu dipatuhi, ya. Terutama tadi itu adalah ya keadilan, tidak curang, al-qanaah, ketercukupan, ya, kemudian iltizam bil qawaid, yaitu konsisten dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam, ya. Nah, kondisi sekarang ya kita tidak tahu ya tapi tetap saja berlaku di pemerintah manapun, pematokan harga itu tetap berlaku, bisa terjadi seperti itu, ya. Dan inilah prinsip-prinsip yang dianut Islam, sehingga pedagang-pedagang muslim khususnya seperti Abdullah bin Mas'ud itu, beliau dalam tempo yang tidak lama bisa menguasai pasar di Madinah dan mengusir semua pedagang-pedagang Yahudi dari Madinah, ya. Itu disebabkan apa? Tadi al-adalah, kemudian al-qanaah dan iltizam bil qawaid, ya. Itu yang menyebabkan pedagang-pedagang Yahudi yang selama ratusan tahun menguasai Madinah itu semuanya habis, ya. Tidak ada lagi itu. Nah, sekarang bisakah itu terjadi? Ya, pada saat ini untuk kita perlu perjuangan, ya. Karena kita memang tertinggal dalam ekonomi, ya. Ini yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang dirasakan kurang, ya. Kemudian